Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Jawa Barat. 4 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Penyebab kecelakaan diduga akibat sopir mikrobus mengantuk. Kecelakaan maut kembali terjadi di kilometer 107 tol Cipali di Subang, Jawa Barat pada Senin pagi. Mikrobus yang mengangkut 16 orang penumpang berikut pengemudi terguling setelah sebelumnya oleng saat melintas di ruas tol dari arah Cirebon menuju Jakarta. Akibat insiden ini, 4 penumpang tewas dan 2 penumpang lainnya luka-luka. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Penyebab kecelakaan diduga akibat pengemudi mikrobus Sunario, 25 tahun, warga Tugu Kunir, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini mengantuk. Salah satu korban selamat menyatakan sebelum kecelakaan sebagian penumpang dipindahkan ke kendaraan lain. Itu supirnya bukan aslinya terus ada gantinya mungkin ya dari Purwo ke sini. Udah gitu. Udah oleng-oleng kanan kiri, saya sempat masih melihat keluar. Orang masih sadar. Pas begitu udah kanan kiri maju lagi, udah berat langsung ke kanan jatuhnya. Keempat korban tewas masih menunggu dijemput pihak keluarga di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Satlantas Polres Subang memeriksa Sunario, sopir bus mikrobus. Dari hasil pemeriksaan sementara, Sunario menggantikan sopir utama di tengah perjalanan karena lelah. Untuk pemeriksaan sementara, kondisi sopir dalam keadaan baik. Terus kemudian pada saat pemeriksaan awal, diketahui sopir ngantuk. Ini sopir cadangan ya? Betul, ini yang melaksanakan atau yang mengendalikan kendaraan adalah sopir cadangan, bukan sopir utamanya. Bangkai kendaraan telah dievakuasi ke pos derek gerbang tol Cipali di Cilameri, Subang. Sementara kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan unit laka lantas Polres Subang, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pencarian korban yang tertimbun tanah di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat masih berlangsung. Alat berat yang dikerahkan ke lokasi merobohkan bangunan untuk memudahkan pencarian korban. Petugas gabungan Basarnas, TNI, Polri, PMI, dan relawan berupaya mencari korban tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Alat berat juga dikerahkan di lokasi. Bangunan pesantren Nurul Islam dirobohkan untuk memudahkan pencarian korban. Pembongkaran bangunan untuk membuka akses ke lokasi tanah longsor. Jadi tujuannya yang pertama memperlebar akses untuk menuju ke lokasi. Yang kedua, bagaimana material yang disingkirkan pada saat kita melakukan pencarian ini bisa tertahan di sini, ya. Dan di endingnya nanti baru material ini kita singkirkan menuju ke pembuangan. Sementara dari hasil laporan warga yang diterima Posko Basarnas, 27 orang diduga korban tanah longsor belum ditemukan. Hingga kini ada 13 orang meninggal dunia dan 3 orang selamat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hifa, iNews melaporkan. Kawasan wisata Gunung Mas Puncak Bogor, Jawa Barat yang sempat ditutup karena longsor kini sudah dapat dilalui kendaraan. Longsor yang terjadi pada Minggu malam disebabkan hujan yang mengguyur seharian. Proses evakuasi material longsor di kawasan wisata Gunung Mas Puncak Bogor, Jawa Barat berlangsung lama. Evakuasi material longsor menurunkan alat berat dan pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyiram sisa lumpur di jalan agar tidak licin. Setelah sempat tidak bisa dilalui kendaraan, kini arus lalu lintas sudah kembali normal. Seluruh kendaraan termasuk kendaraan berat sudah dapat melintas di kedua arah. Bisa dilalui kedua arah, sehingga evakuasi tanah dan material sejak tadi malam atau dini hari juga dilaksanakan, baru selesai, sehingga arus sudah kami buka. Untuk saat ini sudah dapat dilalui kedua arah, baik R2 maupun R4 maupun kendaraan besar sudah bisa dilintasi demikian. Hujan deras di kawasan Bogor sejak Minggu malam menyebabkan tebing setinggi 20 meter di kawasan Gunung Mas Puncak longsor. Material longsor hingga menutupi badan jalan dan arus lalu lintas sempat ditutup.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Akibatnya sejumlah wilayah Bintan mengalami kerusakan akibat banjir susulan. Banjir susulan merendam hampir seluruh wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dengan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Salah satunya di Jalan Nusantara dan di Kampung Pisang, Kecamatan Bintan Timur. Di lokasi tim SAR gabungan saling membantu mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Situasi di Jalan Nusantara, tepatnya di bawah PT Karet Kemrabar, arus sangat deras sekali. Bisa dilihat, rumah sudah tenggelam, arusnya luar biasa deras sekali. Untuk sepeda motor diharapkan tidak melintas, dikarenakan takut terbawa arus. Warga diimbau untuk selalu waspada kemungkinan banjir susulan masih akan terjadi. Masyarakat diminta mengungsi di lokasi aman maupun yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sambil menunggu air benar-benar surut. Dari Bintan, Ahmad Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat tertimpa pos ronda yang ambruk di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pos ronda ini ambruk karena kondisinya sudah retak. Sebuah pos ronda di Desa Beluk, Kabupaten Pemalang tiba-tiba roboh dan menimpa 5 anak yang tengah bermain. Akibatnya salah satu anak meninggal dunia dan 4 lainnya terluka. Bangunan pos ronda diduga ambruk karena fondasinya sudah lapuk dan retak di bagian dinding. Sebelumnya, tempat tersebut sering digunakan anak-anak untuk bermain. Soalnya tadinya kan anak saya main ke rumah adik saya. Lah terus kejadiannya saya juga kurang paham pasti. Orang tahu-taunya katanya udah kena dam. Setahu saya dam truk. Jadi ditanya orangnya katanya dam truk, ini dam pos kampling. Korban meninggal dunia langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara korban luka dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 2 pekerja sarang burung walet dievakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur akibat keracunan saat membersihkan kotoran kelelawar di bangunan sarang burung walet. Proses evakuasi kedua korban berlangsung dramatis akibat tingginya gedung sarang burung walet tersebut. Proses evakuasi 2 pekerja gedung sarang burung walet di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin siang berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal dari laporan pemilik gedung sarang burung walet, Budi Susanto Jaya, jika 2 orang pekerjanya masuk ke dalam gedung sarang burung walet untuk membersihkan kotoran kelelawar. Namun keduanya terlihat lemas kemudian pingsan. 2 korban diketahui bernama Sutikno, warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, dan Suyanto, warga Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Keduanya diduga keracunan kotoran kelelawar atau amonia. Akibat menghirup kotoran kelelawar di sarang burung walet tersebut, korban alami sesak nafas hingga pingsan di atas gedung. Petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi. Selain berada di ketinggian lebih dari 10 meter, kecilnya pintu, petugas juga kekurangan alat oksigen. Kendala kita pertama, karena kita nggak punya oksigen. Oksigen yang di bawah puskesmas itu terbatas dan pintu masuk ya seperti itu tadi, begitu kecil. Akhirnya ini mempersulit keluarnya proses evakuasi korban. Evakuasi korbannya. Korban ada 2 orang. Setelah 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban dan selanjutnya dilarikan ke RSUD Sosodoro, Jatikusumo untuk mendapatkan perawatan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pengiriman 17 calon tenaga kerja ilegal ke negeri jiran Malaysia berhasil digagalkan Satreskrim Polres Batubara. Petugas berhasil mengamankan 1 tersangka, namun 1 pelaku lain masih dalam pengejaran. Kepolisian Resort Batubara berhasil gagalkan pengiriman 17 calon tenaga kerja Indonesia ilegal ke Malaysia.
Ke-17 calon TKI ilegal yang diamankan petugas tersebut berasal dari Jawa Timur, Aceh, dan Jawa Barat. Sejumlah TKI ini rencananya akan dikirim ke Malaysia menggunakan kapal motor nelayan melalui jalur tikus yang ada di perairan Batu Bara, Selat Malaka. Para calon TKI ini ditampung di sebuah rumah di Dusun Simpang Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batu Bara, Sumatera Utara. Satreskrim Polres Batu Bara berhasil mengamankan HR, warga Desa Lalang Medang Beras, dan ditetapkan sebagai tersangka karena bertindak sebagai penampung sekaligus memfasilitasi 17 calon TKI ilegal di rumahnya. Petugas juga mengamankan 19 unit handphone dan 13 paspor milik calon TKI ilegal dan masih melakukan pengejaran terhadap pemilik kapal motor atau DI. Para calon TKI ilegal ini rela membayar ke pemilik kapal 2,5 juta hingga 3 juta rupiah per orang agar bisa menjadi TKI ilegal. Yang mana tersangka ini adalah penampung TKI ilegal, adalah berinisial H, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras. Beliau inilah yang menampung calon-calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan memakai kapal. Ya. Dari hasil penangkapan tersebut ada disita berupa paspor 10 paspor dan kemudian juga ada 17 unit handphone. Dan dari TKI ilegal ini tidak berasal dari warga Batu Bara. Jadi ini berasal dari 13 orang dari penduduk Jawa Timur. Selanjutnya, ke-17 calon TKI ilegal ini diberi pengarahan dan pembinaan dan akan diserahkan ke Dinas Sosial Batu Bara dan segera dikembalikan ke daerah masing-masing. Dari Batu Bara, Fadli PLK News melaporkan. Melawan saat akan ditangkap, 2 dari 3 bandar narkoba di Jambi ditembak tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tebo. Ketiga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Tebo Jambi. Sering melakukan transaksi di sekitar perumahan, warga laporkan pelaku bandar narkoba ke Satnorga Polres Tebo Jambi. Dari tangan tersangka, polisi amankan sabu sebanyak 10 paket yang disimpan dalam kaleng permen. Pelaku supir berdalih hanya suruhan orang Ahmad Rajab. Saat akan dilakukan penangkapan, Ahmad Rajab pelaku berusaha melawan dan lari dari kepungan polisi. Anggota sempat memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan dan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Setelah menangkap Ahmad Rajab, polisi pun kembali menyergap satu pelaku lain asal Sumatera Barat, warga desa Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Damas Raya, Sumbar. Saat itu pelaku sedang duduk di dalam pondok di pinggir jalan. Namun pelaku berusaha kabur hingga polisi pun melepaskan tembakan ke bagian kaki. Para pelaku ini memang sudah menjadi target operasi Satres Narkoba Polres Tebo. Saat penangkapan terhadap bandar, dia sempat melakukan perlawanan terhadap anggota kita. Akhirnya kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Saat ini ketiga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Tebo guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jambi, Budi Tomo Ainus melaporkan.